Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan membuat sebuah tutorial pembuatan web aplikasi menggunakan regresi linear. Jadi pertama-tama kalian ke website dulu, cari yang namanya Open Data Jabar atau Kaggle untuk datasetnya ya. Ini untuk nyari dataset. Nah di sini saya pakai Open Data Jabar aja. Di sini banyak juga studi kasusnya. Itu tergantung kalian aja mau pilih yang mana. Misal ekonomi ini tentang ekonomi, jumlah sertifikat, nomor kontrol. Nah, di sini kan ada unduh dataset, kalian klik, terus pilih yang CSV. Nah, kalau udah di download, kalian ke folder, kalian bikin folder baru namanya bebas. Kalau di sini saya namain regresi linear. Terus struktur foldernya kayak gini. Di sini yang dataset tadi yang udah di download kalian pindahin ke sini. Jadi kayak gini nih. Kalau udah kita ke Visual Studio Code. Pertama-tama kalian download dulu yang namanya install yang namanya yaitu install Mimpi Panda. Nah, kalian jalankan perintah ini terus kalian enter aja untuk install Numpy Pandanya. Di sini saya udah install kebetulan. Di sini juga saya udah bikin ininya ya, kayak indeks. Di sini yang penting itu ada 4 file. Yang pertama model.py. Jadi ini itu untuk ngetrain model regresi linearnya. Yang kedua ada app.py. Ini untuk backend web flashnya. Yang ketiga ada index.html untuk ya halaman utama nanti di webnya. Yang keempat ada hasil.html. Nah, hasil ini untuk menampilkan hasil prediksi dan visualisasi nanti di halaman webnya. Kita bahas dulu yang model.py. Nah, di sini kita mulai dari bagian paling atas. Ini tuh ada import library. Di sini saya pakai beberapa library kayak Pandas buat bikin buat ngolah datanya maksudnya. Terus ada mat matplotlib buat bikin grafik visualisasinya. Terus ada pickle buat nyimpen model yang udah di trennya. Terus yang ini dipakai untuk linear regresinya, buat model regresinya lah ya. Plus metrik evaluasi kayak MAE, MSE, dan R kuadrat gitu. Nah, di sini ada load dataset. Karena file CSV tadi itu pakai pemisah titik koma, jadi di sini saya tambahkan save sama dengan titik koma di CSV-nya. Jadi ini tuh fungsinya apa ya? Kayak kalau misalnya kita lupa nih, kalau kita lupa nama datasetnya, datanya itu bakal terbaca jadi satu kolom gitu.
Terus ada bagian ini nih, proses pemrosesan data. Jadi ini tuh fungsinya buat ngapus baris kosong pakai drop. Nah, sini nih. Terus saya pakai group by berdasarkan tahun, lalu ngambil rata-rata persentase kemiskinannya. Ini tuh fungsinya buat ngubah data per provinsi jadi data nasional. Jadi satu angka per tahun gitu. Nah, terus di smoothing data ini saya pakai rolling window 3. Fungsinya buat ngehalusin data biar trennya tuh lebih kelihatan gitu. Karena data kemiskinan kadang naik turun gitu kan ya. Apa ya, sedikit akibat faktor musiman atau pandemi gitu. Jadi gampang naik turunnya. Makanya saya pakai window 3 ini. Terus di sini ada train model. Jadi setelah data siap nih, setelah data siap, saya definisikan X dan Y-nya. X-nya itu ini nih, X-nya tahun tahun ke tahun gitu. Y-nya itu nilai yang udah di smooth tadi. Nah, ini untuk evaluasi model. Setelah tadi udah di training, sekarang kita evaluasi modelnya. Nih, misal kayak ini hasilnya tuh. Nah, ini langsung muncul hasil visualisasinya. Terus di sini nih, nah hasil validasi tadi. Di sini saya mendapatkan MAE-nya itu 0,17, MSE-nya itu 0,06. Nah, terus R2 skornya itu 0,85. Menurut saya nilai segini terbilang bagus sih untuk model regresi linear satu variabel. Lanjut kita ke sini nih, simpan model. Jadi model yang udah di train tuh saya simpan di sini pakai pickle ke file model.pkl yang ini. Terus di bagian bawahnya tuh ada untuk prediksi dari tahun 2025 sampai 2031 ini. Terus kita ke bagian visualisasi. Eh, untuk akhiran di model.py ini saya bikin grafik visualisasi ya. Jadi untuk data aktualnya tuh dibikin titik-titik gitu, titik-titik biru untuk data aktualnya. Nah, ini untuk garis prediksinya saya bikin warna merah. Terus kita ke pp.py. Di paling atas seperti biasa kita inisialisasi flash. Terus kita buat folder dataset dan statiknya. Nah, kita langsung ke halaman utama aja ya di sini.
Di sini return render template ini untuk manggil index HTML-nya yang udah kita buat. Terus di upload dataset ini penting ya karena eh, ketika user mengupload dataset CSV-nya, jadi nanti kita tuh apa ya, langsung menyimpan filenya tuh ke folder dataset. Terus buat baca pakai pandas dengan separator titik koma. Nah, di sini diambil kolom tahun dan persentase penduduk miskin. Terus ada juga training model regresi linear, pemanggil fungsi buat grafik, bikin apa? Untuk bikin visualisasinya. Terus nanti diredirect ke halaman hasil. Untuk di input manual ini, rute manual ini buat apa ya, kalau user mau input data sendiri tanpa upload file, jadi data baru bakal digabung ke data frame yang udah ada pakai mana ya, nah ini itu pakai ini nih, pd.dataframe. Terus nanti itu modelnya di retrain ulang pakai data yang udah diperbarui. Jadi model yang udah update setiap setiap maksudnya, jadi model selalu update setiap ada data baru. Nah, kayak gitu. Terus grafik regresi linear ini jadi ini dari sini sampai sini itu buat bikin visualisasi grafik yang tadi ya, yang ini. Tapi di halaman webnya nanti. Nah, titik prediksi hasil grafik. Nah, ini halaman hasil itu nantinya bakal apa ya? Memanggil grafik visualisasinya ke dalam website nanti yang bakal kita bikin gitu. Terus kita ke index HTML nih. Kalau index HTML di sini tuh pakai Bootstrap, jadi tinggal ganti atau hapus aja yang fitur-fitur yang tidak dibutuhkan gitu lah ya. Tinggal hapus saja fitur yang tidak dibutuhkan. Ini untuk hasil HTML. Nah, di sini paling banyak nih isinya. Jadi di bagian atas tuh ada tombol kembali buat eh, balik ke halaman utama itu ya. Terus ada grafik visual juga. Nah, ini grafik visual. Di sini saya pakai Jinja 2 template engine bawaan Flash buat ngeload gambar grafiknya secara dinamis gitu. Nah, di bawah grafik ini ada dua kolom. Yang ini untuk
kolom prediksi, yang ini untuk kolom tabel. Oke, kita langsung coba aja jalankan aplikasinya. Kita tutup dulu ini. Nah, ini untuk halaman utama aplikasinya. Jadi nanti tinggal di ini aja, kayak gini, upload. Nah, muncul hasilnya. Nah, jadi ini tampilan aplikasi yang udah saya buat ya. Tampilannya sih simple aja gitu. Karena ini juga apa ya? Buat prediksi aja sama ngolah data. Mungkin kedepannya bakal saya kembangin sih. Oke, mungkin sekian saja tutorial untuk kali ini. Bila ada kesalahan atau perkataan yang salah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.